Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru soal proyek pesawat tempur KF-21 Boramae yang jadi kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan masih sibuk mencari jalan keluar untuk melanjutkan proyek pesawat tempur KF-21 Boramae ini. Awalnya, proyek ini merupakan kerjasama riset dan pengembangan pesawat tempur generasi berikutnya. Tapi sekarang, situasinya makin rumit. Mulai dari pemangkasan dana Indonesia, dugaan kebocoran data, hingga negosiasi yang masih buntu. Gimana nasib proyek ini ke depannya? Yuk kita bahas. Sejauh ini, tahap pengembangan eksplorasi sudah selesai, dan sekarang fokus ke pengembangan sistem serta uji terbang. Namun, ada kendala besar di depan mata. Indonesia memangkas kontribusinya dari 1,6 triliun won menjadi hanya 600 miliar won, karena alasan keuangan. Akibatnya, perlu ada negosiasi ulang, termasuk soal transfer teknologi. Nah, Sobat Garuda Militer, masalah makin rumit setelah terungkapnya kasus kebocoran data pesawat tempur KF-21 oleh teknisi Indonesia yang bertugas di Korea Aerospace Industries atau KAI pada Januari tahun lalu. Di tengah situasi yang panas ini, sejumlah anggota DPR Indonesia justru datang ke Korea Selatan. Pada tanggal 18 Februari tahun 2025, 10 anggota DPR RI, termasuk Wakil Ketua Subkomite 1, Dev Laksono, dan Dubes Indonesia untuk Korsel, Zelda Ulan Kartika, bertemu dengan pejabat Majelis Nasional Korea Selatan, termasuk Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Kim Seok-ki. Dalam pertemuan itu, mereka membahas hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, terutama dalam proyek pesawat tempur KF-21. Komite 1 DPR RI sendiri memang menangani urusan luar negeri dan pertahanan. Di sisi lain, Indonesia merasa kurang puas dengan proses investigasi kebocoran data pesawat tempur KF-21 yang terlalu lama. Pemerintah RI bersikeras bahwa proyek ini hanya bisa lanjut setelah masalah ini tuntas. Bahkan, Indonesia sudah mengirimkan surat resmi ke Defense Acquisition Program Administration atau DAPA Korea Selatan pada September tahun lalu, menyatakan bahwa negosiasi baru bisa berjalan setelah kasus teknisi ini beres. Nah, Sobat Garuda Militer, menjelang Ramadan, Indonesia meminta agar kelima teknisi yang sedang diselidiki bisa dikembalikan sementara. Polisi Korea Selatan di Provinsi Gyeongnam sebenarnya sudah menyelesaikan penyelidikan pada Desember tahun lalu, tapi Kejaksaan meminta investigasi tambahan yang masih berlangsung hingga kini. Bagaimana nasib kasus kebocoran data? Nah, Sobat Garuda Militer, dari hasil investigasi, ternyata USB yang diselundupkan teknisi Indonesia ini tidak berisi data sensitif soal pesawat KF-21. Isinya hanya rekaman monitor dan materi lain yang sebenarnya bisa diperoleh secara resmi dari KAI, meskipun ada pelanggaran prosedur. Meski begitu, isu ini membuat opini publik di Korea Selatan terhadap Indonesia jadi negatif, terutama setelah pemangkasan dana kontribusi dan dugaan kebocoran data terjadi bersamaan. Sumber dari pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa meskipun tidak ada kebocoran data rahasia, mereka tetap harus mempertimbangkan opini publik. Saat ini, berbagai opsi sedang ditinjau agar kerjasama proyek pesawat tempur KF-21 ini tetap berjalan. Ada juga pandangan bahwa Indonesia layak mendapat perlakuan lebih longgar karena merupakan pelanggan pertama industri pertahanan Korea Selatan. Bahkan, pihak Indonesia juga tidak pernah mempersoalkan insiden pada 2011 lalu, saat agen intelijen Korea Selatan kedapatan menyusup ke sebuah hotel yang digunakan oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Anggota parlemen Korea, Yo Yong-won, yang juga hadir dalam pertemuan menegaskan,
bahwa hubungan Indonesia-Korea Selatan di sektor pertahanan itu strategis dan saling menguntungkan. Jadi, dia berharap Indonesia tetap percaya dengan proses yang sedang berlangsung. Nah, Sobat Garuda Militer, meskipun masih ada banyak tantangan, baik Indonesia maupun Korea Selatan tampaknya masih berupaya menjaga kerjasama ini tetap berjalan. Indonesia sudah menyatakan keinginannya untuk tetap terlibat dalam proyek KF-21, tapi dengan syarat masalah teknisi harus diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Korea Selatan juga tak ingin kehilangan Indonesia sebagai mitra strategis, mengingat Indonesia adalah pelanggan ekspor pertama pesawat tempur buatan Korea. Saat ini, kedua pihak masih dalam tahap negosiasi intens. Jika kesepakatan baru berhasil dicapai, proyek KF-21 kemungkinan besar akan terus berjalan, meskipun mungkin dengan beberapa perubahan dalam mekanisme pembiayaan dan transfer teknologi. Namun, jika negosiasi menemui jalan buntu, bukan tidak mungkin Indonesia akan mempertimbangkan opsi lain, seperti mencari alternatif pesawat tempur dari negara lain, atau mengembangkan sendiri pesawat tempur generasi berikutnya dengan mitra berbeda. Nah, Sobat Garuda Militer, satu hal yang pasti, KF-21 adalah proyek besar yang tidak hanya berpengaruh pada hubungan Indonesia dan Korea Selatan, tetapi juga bisa menjadi tonggak sejarah bagi industri pertahanan kedua negara. Apakah Indonesia dan Korea bisa menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak? Kita tunggu saja kelanjutannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.